Pada zaman dahulu, sebelum abad 11 Masehi, terdapat 9 orang yang mengajarkan agama Islam di Indonesia. Oleh para masyarakat, 9 orang tersebut dijuluki Wali Songo, yang artinya 9 wali. Karena jasa Wali Songo itu, orang-orang di tanah air lebih mengenal agama Islam. Tahukah kalian siapa saja nama-nama 9 wali tersebut? Para wali tersebut adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo hadir di Indonesia dengan memasukkan unsur Islam ke dalam budaya dan tradisi lokal yang ada. Budaya-budaya tersebut adalah yang kita kenal hingga sekarang, yaitu seperti pagelaran wayang, selamatan, ziarah kubur, dan lain-lain. Setelah periode Wali Songo berakhir, kemudian pada tahun 1900 Masehi, perjuangan Wali Songo pun dilanjutkan oleh para kiai yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Di antara para kiai tersebut adalah murid Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil adalah seorang ulama yang juga dikenal masyarakat sebagai waliullah. Murid beliau diantaranya adalah Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bishri Sansuri, dan kiai-kiai lainnya. Setelah cukup lama belajar di Bangkalan, para kiai tersebut pun berkeliling melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu ke beberapa pesantren lain di Indonesia. Hingga akhirnya Kiai Wahab, Kiai Bisri Syansuri, dan beberapa kiai lain berguru pada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Setelah beberapa tahun di pesantren Tebu Ireng, pada suatu hari terjadi perbincangan di antara para kiai. Kiai, kami memohon izin dan doa Kiai, karena kami ingin melanjutkan belajar ke Mekah. Ungkap salah seorang kiai kepada Kiai Hashim untuk meminta izin. Baik, kalian berangkatlah dan pelajari ilmu yang kalian dapat di sana dengan baik. Para kiai pun mendapat restu dari Kiai Hashim dan kemudian berangkat ke Mekah. Ketika para kiai sudah belajar di Mekah, tiba-tiba pada tahun 1914 Masehi, tanpa disangka-sangka, terjadilah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, seluruh dunia dalam keadaan genting dan tidak aman, sehingga kondisi tersebut mengharuskan para kiai untuk segera kembali pulang ke tanah air. Setelah para kiai tersebut sampai ke tanah air, kemudian para kiai mendiskusikan apa saja yang harus dilakukan agar tanah air Indonesia bisa kembali aman. Hingga akhirnya pada tahun 1916 Masehi, atas ide Kiai Wahab,
Maka terbentuklah gerakan bernama Nahdlatul Wathon yang bertujuan untuk membantu kebangkitan tanah air. Namun di sisi lain, ternyata para penjajah juga merebut semua hasil bumi para masyarakat, sehingga terjadilah kemiskinan yang begitu parah. Karena hal itu, pada tahun 1918, Kiai Wahab dan para kiai lain membentuk Nahdlatul Tujjar, yaitu perkumpulan yang dibentuk untuk para pedagang agar bisa meningkatkan perekonomian tanah air. Tidak cukup di situ, ternyata pendidikan di negara kita juga terjajah. Sehingga pada tahun 1918 Masehi, Kiai Wahab kembali memiliki gagasan untuk mendirikan satu gerakan lagi guna mengembalikan dan meningkatkan pendidikan di negara ini. Gerakan itu dinamakan Taswirul Afkar. Setelah gerakan-gerakan itu berjalan sekitar 6 tahun, pada tahun 1924 Masehi, kondisi di tanah air kembali gaduh ketika Raja Mekah Syed Syarif Hussain telah digantikan oleh Raja Ibnu Saud. Pergantian itu mengejutkan seluruh umat Islam. Hal itu disebabkan karena raja baru tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan umat Islam yang lainnya. Keresahan pun semakin memuncak ketika penguasa baru ini memberlakukan satu mazhab di tanah Hijaz, serta pemaksaan ajaran Wahabi terhadap umat Islam di Hijaz. Mendengar hal itu, para kiai tidak tinggal diam. Dikhawatirkan akan berdampak di Indonesia. Akhirnya, atas izin Kiai Hashim, kemudian Kiai Wahab mendirikan Komite Hijaz, yakni panitia yang bertugas menyampaikan protes terhadap Raja Ibnu Saud. Setelah melalui berbagai perjuangan yang berat tersebut, akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, para kiai sepakat untuk membentuk suatu organisasi resmi. Organisasi itu dinamakan Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama, yang dipelopori oleh Kiai Wahab dan kiai-kiai lain, serta dipimpin oleh Kiai Haji Hashim As'ari. Namun, setelah 1 tahun terbentuk, Nahdlatul Ulama belum memiliki lambang. Hingga akhirnya, menjelang muktamar kedua pada tahun 1927, Kiai Hasim menugaskan Kiai Ridwan Abdullah untuk membuat lambang Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya terciptalah lambang Nahdlatul Ulama berupa bola dunia dikelilingi 9 bintang dan tali penyambung serta tulisan Nahdlatul Ulama dalam bentuk Arab. Apa tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama? Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa faktor utama berdirinya Nahdlatul Ulama adalah selain mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama dibentuk juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajah, sebagaimana yang pernah diungkapkan Kiai Wahab Hasbullah, sang motor utama Nahdlatul Ulama. Kemerdekaan itu syarat utama. Umat Islam tidak akan leluasa sebelum negara kita merdeka.